Ya, selamat datang di Sekuati. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tim dari Sukovindo yang akan melakukan audit para auditor dari Sukovindo yang akan melakukan di perusahaan kami. Selamat datang di Pertamina PGMA Sekuati Field. Semoga kita bisa bersama di sini. Perkenalkan, saya Ridwan Salimham selaku manajer SST di Pertamina PGMA Sekuati Field yang ditunjuk sebagai PIC di perusahaan untuk mendampingi teman-teman tim dari Sukovindo. Selanjutnya di sini akan ada setting caption yang akan itu juga setting caption teman-teman diharapkan untuk menyimak, dan hari ini tidak akan ada simulasi, jadi nanti ketika ada sirine yang berbunyi panjang maka bisa melakukan sesuai dengan sirine. Masa dimulai dari minyak yang dibuat dan semua produksi disalurkan ke stasiun pengumpul. Berikut tadi adalah setting caption yang diberikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada tim auditor. Terima kasih. Selamat pagi Bapak dan saya atas waktunya. Bapak juga sudah memberikan sertifikasi kepada kami tim auditor. Di sini perkenalkan saya Nanda dan rekan saya Anissa sebagai tim auditor yang akan melakukan wawancara terkait pengelolaan sumber daya air di Lapangan Sukawati. Di mana di sini kami berfokus pada penilaian efektivitas dari pengelolaan air di perusahaan Bapak. Apakah Bapak siap untuk melanjutkan wawancara? Boleh, bisa dilihat langsung. Baik. Baik, saya mulai dari hal yang mendasar dulu ya Pak. Apakah perusahaan sudah memiliki izin resmi penggunaan sumber daya air dari pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019? Ya, perusahaan kami sudah memiliki izin yang diberikan oleh Dinas SDM ya, SDM Provinsi, itu berlaku hingga tahun 2045. Jadi kami sudah menentukan di situ untuk sedikit konten air, jadi sudah terdaftar seperti itu. Baik, untuk secara umum apakah Bapak bisa menjelaskan bagaimana mekanisme pengambilan dan penempatan air di lapangan serta bagaimana perusahaan Bapak melakukan pengadaan? Jadi perusahaan kami itu di Sukawati ini, khususnya itu kita memang udah untuk menemukan cadangan air ya, air tanah. Nah di situ kami mengobrol di beberapa titik yang potensial untuk mendapatkan air untuk sumber air dari perusahaan, dan di situ kami menambahkan flow meter di setiap titik valve-nya. Jadi terkontrol semua untuk debit air dan pemantauannya, dan juga pemantauan ini dilakukan oleh tim setiap hari dan akan diverifikasi oleh tim HSE setiap bulannya untuk juga melakukan laporan prinsipal. Jadi kalau pemantauannya sudah ada, kalau misalnya boleh tahu bagaimana sistem pencatatan konsumsi air yang dilakukan di perusahaan Bapak? Apakah masih manual atau sudah terintegrasi dengan sistem digital? Jadi di sini kami menggunakan dua pendekatan ya, karena untuk menghindari miss. Yang pertama dari sisi digital itu sudah langsung terkoneksi. Yang kedua adalah memang setiap pagi tadi tim itu mereka data debit air di sebelumnya. Jadi memang kami untuk memverifikasi seperti itu. Jadi supaya terdata sehingga ketika masuk ke simpel itu berarti sudah data yang valid. Oh baik, tadi kan kita sebutin kalau ada sistem digitalnya ya Pak. Nah, bagaimana perusahaan Bapak memastikan bahwa akurasi dari data itu sudah akurat dan siapa yang berwenang untuk memverifikasi data tersebut? Jadi kami yakinkan bahwa data ini valid karena setiap hari ada pengecekan secara manual juga selain data dari kilometer tadi, data dari kilometer yang sudah input. Nah, karena kita pun kan ada data yang kita input, maka kami akan melakukan data secara manual itu upaya kami untuk mengurangi kesalahan data atau miss data. Lalu akan diverifikasi oleh saya selaku manajer SE untuk memastikan dan juga mencontohkan apakah data ini cocok dan akan direkap, biasanya akan dilaporkan. Kalau misalnya nantinya ditemukan perbedaan data antara sistem dengan kondisi lapangan, yang perusahaan ambil itu apa? Jadi untuk melakukan ini ngecekan ya, ketika terjadi miss data itu beberapa kali terjadi, kami memastikan apakah ada pipa yang bocor atau ada kerusakan sehingga terjadi perbedaan gitu. Karena kadang mungkin ada yang ngecekan pada jam sekian, data bocor pada jam sekian, jadi di situ ada letak misalnya terjadi. Jadi kami dengan ada hal seperti itu langsung melakukan identifikasi terkait masalahnya. Baik, dari tadi kan kita membicarakan masalah konsumsi air. Nah, kalau dari perusahaan Bapak sendiri apakah ada program khusus untuk efisiensi air Pak? Untuk efisiensi air kami ada, itu ada dijelaskan pada page tersebut ya. Jadi untuk pengelolaan efisiensi air kami menggunakan grey water yang kami olah untuk melakukan penyiraman, untuk melakukan flushing dan sebagainya kita lagi. Lalu untuk area cooling tower atau pendinginan di situ kami disediakan lagi. Jadi ketika air itu masih bagus dan tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia yang berbahaya, kita injeksi lagi ke sumber di sini. Ada di tempat ini. Kalau misalnya dilihat dari
Jadi kami kan tadi ceritakan si Papam itu sampai 2040 ya. Jadi memang kita mendesain supaya si ini bisa jangka panjang dan kita sesuaikan dengan rencana pengembangan perusahaan kami yang kita sesuaikan antara matriks rencana perusahaan dan juga perizinan yang dilakukan. Nah, itu terjadi karena pada 15% peningkatan itu adalah pas pada matriks kita, yaitu peningkatan produksi dan juga kami lagi pembersihan besar di area perusahaan, kita membutuhkan area namanya. Nah, peningkatan 15% ini dia tidak melebihi angka ambang batas yang diberikan oleh perizinan gitu. Jadi memang kami menetapkan standar pelaporan kami itu jauh daripada ambang batas yang diberikan, sehingga ketika tiba-tiba ada lonjakan pemakaian itu tidak melebihi ambang batas dari perizinan yang diberikan. Seperti itu. Karena tahun lalu itu meningkat, Ya. semisal produksi kembali meningkat di tahun depan, apakah sistem yang ada saat ini cukup untuk menjamin tidak ada pelanggaran di sini lagi, Pak? Ini adalah rencana perusahaan kami ya, rencana panjangnya. Bisa dilihat itu pada grafik tersebut dijelaskan bahwa setiap peningkatan sistem itu akan disesuaikan dengan perizinan sekolah. Jadi ketika memang membutuhkan hingga di atas ambang batas perizinan, maka kami akan mengajukan ulang perizinan sifat tadi. Sehingga ketika terjadi pengembangan perusahaan, perizinan juga secara prestasi kami juga akan menyelesaikan sehingga tetap taat dengan peraturan yang ada. Kalau misalnya dilihat dari kondisi saat ini, apa tantangan terbesar perusahaan dalam menjaga kepatuhan pengelolaan air dan juga kira-kira apa langkah yang sebaiknya diambil? Untuk kondisi sekarang tantangannya itu adalah dari kerusakan pipa ya, karena kan di sini memang banyak sekali pipa, kadang ada habis dari operasi gitu, ada pipa yang bocor, pipa rusak, pecah dan sebagainya. Tantangan kami yang kedua adalah dari segi controlling, karena dia ada banyak resiko yang ada, maka controlling ini memang kita laksanakan untuk diperketat, sehingga ketika ada kebocoran langsung bisa kita tangani, kita tahu tempatnya di mana, dan juga cara yang lain juga kita lacak. Sepertinya cukup ya, Pak, pertanyaan-pertanyaan mengenai pengolahan sumber daya air yang akan kami tanyakan kepada Bapak di perusahaan Bapak sendiri. Kami mengucapkan terima kasih atas keterbukaan informasinya, Pak. Semua data yang Bapak sampaikan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi untuk audit kami, dan juga kami sangat menghargai komitmen perusahaan Bapak karena selalu menjaga kepatuhan dan keberanian pengolahan air. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada tim dari Sukovindo karena sudah bersedia untuk melakukan audit kepada perusahaan kami. Harapannya bisa menjadi bahan evaluasi juga bagi kami untuk kemajuan perusahaan untuk menuju sumber daya energi Indonesia ini, dan juga saya tunggu untuk masukan-masukannya kepada teman-teman Sukovindo ini, karena kami juga setelah ini akan ada evolusi pada perusahaan. Terima kasih. Oke, sudah selesai, bisa saya tutup ibu-ibu dari tim Sukovindo. Sekian, nanti bisa menikmati di tempat jalan makan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.